Perkenalkan, nama saya Yohana Meo, saya dari Prodi Pendidikan Musik semester 3. Sekarang saya akan mempresentasikan materi metode cooperative learning. Yang pertama, pengertian metode cooperative learning. Menurut Jenson B. Santoso, cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Sedangkan Nur Hadi mengartikan cooperative learning sebagai pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan pendekatan atau strategi dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari paling banyak 5 orang dengan struktur anggota yang heterogen. Pengertian ini didukung oleh jurnal Mubtadin Vol 7 nomor 1 Januari sampai Juni 2021. Yang kedua, tujuan metode cooperative learning. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan dapat memberikan kesempatan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Tujuan dan fungsi pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 1. Hasil belajar akademik. 2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan sosial penting dimiliki siswa, sebab ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Tujuan cooperative learning didukung oleh jurnal Isjoni 2009, fungsi dan tujuan pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, unsur-unsur metode cooperative learning. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Beberapa cara saling membangun ketergantungan positif yaitu: 1. Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam kelompok. Pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok mencapai tujuan. Peserta didik harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan. 3. Mengatur sedemikian rupa sehingga peserta didik dalam kelompok hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Artinya, mereka belum dapat menyelesaikan tugas sebelum mereka menyatukan perolehan tugas mereka menjadi satu. Yang keempat, setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi dan saling terkait dengan peserta didik lain dalam kelompok. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab perseorangan yaitu: 1. Kelompok belajar jangan terlalu besar. Yang kedua, melakukan asesmen terhadap setiap siswa. Yang ketiga, memberikan tugas kepada siswa yang dipilih secara random untuk mempresentasikan hasil kelompoknya kepada guru maupun kepada peserta didik di depan kelas. Yang keempat, mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi individu dalam membantu kelompok. Yang kelima, menugasi seorang peserta didik untuk berperan sebagai pemeriksa di kelompoknya. Yang keenam, menugasi peserta didik mengajar temanya. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Ciri-ciri interaksi tatap muka yaitu: 1. Saling membantu secara efektif dan efisien. 2. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan. 3. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, saling mengingatkan. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi.
Partisipasi dan komunikasi melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan-kemampuan berkomunikasi. Misalnya, cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak memojokkan, dan cara menyampaikan gagasan dan ide-ide dianggapnya baik dan berguna. Yang kelima, pemrosesan kelompok. Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan, kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Ada 2 tingkat pemrosesan, yaitu kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan. Unsur-unsur metode cooperative learning didukung oleh jurnal Rusman 2011 dan Suprijono 2011, unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang keempat yaitu karakteristik metode cooperative learning. Menurut Sanjaya 2006, karakteristik pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim didasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama. Yang pertama, pembelajaran secara tim adalah pembelajaran secara tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Proses pembelajaran berjalan secara efektif, misalnya tujuan apa yang dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan lain-lain. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi ditanamkan perlunya saling membantu. Misalnya, yang pandai membantu yang kurang pandai. Yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Karakteristik ini didukung oleh jurnal Muslin Riyadi Desember tanggal 3 2021. Yang kelima, elemen-elemen metode cooperative learning. Ibrahim mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.